Sampurasun, annyeonghaseyo, selamat pagi Bapak Ibu Asesor, penilai sertifikasi dosen yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didin Samsudin, saya adalah dosen tetap non-PNS pada program studi pendidikan bahasa Korea, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia, berlokasi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Secara kepakaran akademis, seluruh jenjang pendidikan tinggi yang saya tempuh dari S1, S2 berfokus pada rumpun ilmu manajemen, khususnya manajemen sumber daya manusia (MSDM). Keahlian inti saya terletak pada pemetaan human capital, manajemen kinerja, pengembangan talenta, serta tata kelola organisasi. Bapak Ibu Asesor yang saya hormati, di Prodi Pendidikan Bahasa Korea, saya mengampu mata kuliah KR 474 Technopreneurship, bobotnya 2 SKS, yang mana mata kuliah ini memiliki prasyarat, yaitu mahasiswa telah mengontrak mata kuliah kewirausahaan pada sebelumnya. Kebetulan saya sendiri sebagai pengampunya. RPS mata kuliah tentunya telah divalidasi dan ditandatangani oleh Ketua Prodi dan Gugus Kendali Mutu di program studi pendidikan bahasa Korea. Kehadiran saya sebagai dosen bidang keahlian MSDM di Prodi Bahasa ini sangat strategis. Dalam mata kuliah ini, peran saya bukan mengajarkan coding atau linguistik murni, melainkan mendidik lulusan pendidikan bahasa Korea agar mampu bertransformasi menjadi edtech inovator dan edupreneur. Mahasiswa dibekali kemampuan mengelola modal manusia atau human capital, merancang arsitektur startup pendidikan digital, serta menyusun analisis kebutuhan pelatihan atau yang sering disebut training need analysis untuk merancang produk pembelajaran bahasa Korea berbasis teknologi yang berdaya saing global. Sebagai bukti komitmen pada pendekatan research based teaching, materi perkuliahan Technopreneurship saya ajarkan disusun berdasarkan hasil riset mandiri yang telah dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi Scopus. Secara khusus, materi analisis pasar, edtech, dan tren teknologi pembelajaran bahasa yang saya ajarkan bersumber dari riset bibliometrik AI yang telah saya publikasikan berjudul yang tertera di bawah ini, yang terbit di Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology. Riset yang telah disitasi sebanyak 13 kali ini menjadi landasan ilmiah bagi mahasiswa dalam memetakan tren kecerdasan buatan serta peluang pasar edtech sebelum mereka merancang rintisan bisnis bahasa Korea. Sehubungan para mahasiswa itu telah mengenyam materi yang saya ajarkan pada mata kuliah prasyarat sebelumnya, yaitu kewirausahaan, maka lanjutan keilmuannya melalui video ini saya menyajikan sampel. Pengajaran pertemuan awal akan diakhiri dengan pertanyaan pemantik untuk pertemuan selanjutnya dengan topik Landscape Industri EdTech Bahasa Korea dan Pemetaan Bibliometrik AI. Besar harapan saya paparan ini dapat memberikan gambaran utuh mengenai integrasi keilmuan MSDM, kegiatan riset, dan pengabdian saya dalam mencetak SDM unggul di era digital. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor yang mulia. Selamat menyaksikan video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Baik, sehat ya. Kita hari ini bertemu untuk yang pertama kalinya pada semester ini, yaitu mata kuliah KR berapa? 474 Technopreneurship. Oke, yang sebelumnya pada semester sebelumnya telah mengontrak mata kuliah kewirausahaan. Jadi sudah ada bekal mata kuliah kewirausahaan selama satu semester. Berapa SKS kemarin? 3 SKS. Nah, 3 SKS pembekalannya cukup. Semester ini Technopreneurship adalah kelanjutan dari mata kuliah kewirausahaan. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan berdoa, mulai.
Selesai. Oke, terima kasih. Baik, kita masuk ke materi ya, perkenalan tentang identitas mata kuliah entrepreneurship. Ya, kelanjutannya yaitu technopreneurship. Ya, kemudian ada turunan-turunannya, ada yang namanya technopreneurship, ada edupreneurship, ada juga dan lain sebagainya. Mata kuliah ini diampu oleh saya sebagaimana mata kuliah sebelumnya, dan pada mata kuliah ini 2 SKS semester ganjil. Nah, di sini kelompok keahliannya yaitu keahlian pendukung program studi. Jadi, walaupun Anda mahasiswa prodi pendidikan bahasa Korea, tetapi Anda juga butuh keilmuan tambahan sebagai pendukung keahlian program studi. Ya, dalam hal ini technopreneurship. Deskripsi mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk mengimplementasikan teori kewirausahaan ke dalam usaha berbasis teknologi atau yang umumnya disebut EdTech, ya, dan menghasilkan rintisan usaha. Jadi nanti harapannya adalah menghasilkan rintisan usaha dalam bidang apa? Pendidikan bahasa Korea. Ya, kemudian integrasi MSDM, pemetaan human capital dan tata kelola lembaga edukasi digital. Ini perpaduan di dalamnya. Kemudian kita juga harus memanfaatkan teknologi zaman sekarang, yaitu AI dalam pembelajaran bahasa Korea, dan luarannya nanti berupa startup edutech bahasa Korea secara individu maupun secara kelompok. Ya, pada mata kuliah ini capaian pembelajaran lulusan atau CPL namanya, itu sesuatu yang wajib, harus ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya terutama sikap dan kemandirian itu pasti selalu ada. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan. Nah, kemudian harus penguasaan konsep. Ya, konsepnya adalah konsep dasar kewirausahaan dalam manajemen bisnis berbasis teknologi. Kemudian pemikiran inovatif. Ya, di sini inovatif dalam pengembangan iptek. Aplikasi wirausaha di sini mengkaji, mendesain dan mengaplikasikan konsep wirausaha dalam bentuk proporsional bisnis, proposal bisnis dan prototipe. Ya, nanti di akhirnya kita akan membuat sebuah prototipe. Lanjut, capaian pembelajaran mata kuliah ini ya, ada istilah selain CPL yaitu CPMK. Ya, CPMK-nya ada 4. Salah satunya adalah yang pertama, menganalisis tren AI dan peluang pasar nih, tentang bahasa Korea. Ya. Kemudian CPMK 2-nya merancang bisnis model kanvas. Ya, itu sering didengar, yaitu yang disingkat BMC ya. Kemudian CPMK 3-nya mengaplikasikan prinsip MSDM dalam desain organisasi. Kemudian manajemen talenta dan kepemimpinan tim startup. Yang keempat, menyusun pitch deck dan mendemonstrasikan rintisan bisnis. Ini yang keempat. Materi perkuliahan kita buat menjadi 3 kategori. Ada fase 1, fase 2, dan fase 3. Di dalam fase 1 perkuliahan ini ada pertemuan 1 sampai ke 4 ya. Itu masuk kategori fase 1, fondasi dan analisis. Fase 1-nya orientasi dan landasan KI technopreneurship. Kemudian pertemuan kedua nanti tentang landscape industri. Ya, pemanfaatan bibliometrik AI. Industri bahasa Korea berbasis teknologi. Kemudian identifikasi masalah dan TNA. Training need analysis. Itu juga dalam bidang pembelajaran bahasa Korea. Yang keempat, pertemuan berikutnya desain produk, EdTech dan berupa value proposition canvas. Perkuliahan fase 2 yaitu MSDM dan model bisnis. Nah, MSDM dan model bisnis ini pertemuan kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8. Kelimanya yaitu desain organisasi startup. Ini lintas disiplin ya, karena Anda pembelajar bahasa Korea, ya, pendidikan bahasa Korea prodinya. Ya. Kemudian yang pertemuan ke-6
kita bicara tentang rekrutmen, seleksi, ya, KPI, dan quality assurance pengajar digital. Pertemuan ke-7, bisnis model kanvas, ya. Ini kita nanti bicara tentang 9 elemen, ya. Kemudian pertemuan ke-8-nya itu sudah given, ya. Kita melaksanakan ujian tengah semester, ya. Bentuknya nanti presentasi. Kemudian fase berikutnya yang ketiga yaitu eksekusi dan showcase. Berarti sudah menuju ke hasil, ya, rintisannya. Jadi selesai Anda melaksanakan UTS, Anda masuk ke materi selanjutnya. Pertemuan 9 sampai 10 itu content marketing, personal branding, gamifikasi, dan learner engagement. Kemudian 11-12-nya itu kepemimpinan transformasional. Pertemuan selanjutnya 13 sampai 14 itu pengembangan, ya. 15 sampai 16 ini sudah ke simulasi. Simulasi presentasi prototipe yang dibuat. Sampai sini paham? Oke, terima kasih. Nah, strategi pembelajaran dan penilaiannya kita sepakati, ya, biasa seperti ini. Case method dan team based project serta blended learning. Ini metodenya. Kita gunakan 3 metode, tentunya bisa sinkronus dan asinkronus. Nah, bobot penilaiannya partisipasi dan tugas mingguan 35%. Kemudian ada UTS-nya 15%. Puasnya 20%, proyek prototipenya 30%. Setuju di sini atau ada yang mau diubah? Setuju, ya. Keluaran akhir dari mahasiswa yang ingin kita harapkan yaitu bisa menghasilkan proposal bisnis, ya, dokumen proposal bisnis. Kemudian prototipenya di sini produk digital, ya. Selanjutnya video, ya, atau slide pitch deck. Rintisan usaha siap presentasi. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Nah, sekarang saya bertanya. Ya, saya bertanya, apa arti dari edtech dan beri contoh? Dan bisa menjawab. Edtech itu adalah education teknologi. Kira-kira apa tuh edtech itu? Coba kita lihat. Nah, pemanfaatan teknologi digital seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan internet untuk memudahkan proses belajar dan mengajar. Contohnya ruang guru, ada kelas pintar, Coursera, dan lain-lain. Ya, itu platform pendidikan berbentuk digital. Dan sekarang mengapa ilmu MSDM penting dalam membangun startup? Kalau menurut saya karena startup itu edtech terutama itu kan membutuhkan kerjasama tim. Lalu yang MSDM itu membantu mengelola anggota tim dan juga membagi tugas sesuai keahlian atau talenta agar startup itu berjalan dengan efektif gitu, Pak. Iya, intinya manusia tetap berperan. Intinya manusia tetap mengendalikan. Betul, ya kan? Anda bagus jawabannya. Karena startup butuh kerjasama tim lintas disiplin. Kalau kita berkelit atau berbisnis di bidang teknologi pendidikan atau pengajaran bahasa, ini butuh. Contohnya kita membutuhkan orang yang memahami IT, ya kan? Ya, ada orang bahasa, Anda belajar pendidikan. Nah, bagaimana ketika saya ingin membuat sebuah platform yang bisa dikemas dalam bentuk digital. Kita masuk ke pertemuan 1. Nah, dari sini ada pertanyaan dulu. Silakan. Saya izin bertanya, Pak. Kan tadi dari penjelasan Bapak kalau technopreneurship ini kan lebih fokus ke teknologi ya, Pak. Nah, tapi kan kita bukan dari jurusan IT nih. Kalau bukan dari jurusan IT, apakah kita masih bisa membuat produk-produk technopreneurship? Oke, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya, bagus. Ya. Apakah
kita bisa membuat sebuah produk yang berkaitan dengan teknologi padahal kita pembelajar bahasa? Bisa. Kita sebagai pembelajar bahasa, kita harus membuat konsep, kita harus membuat desain pemrograman, seperti apa keinginannya, ya kan? Kemudian yang sudah matang itu kita sampaikan ke pihak ketiga, ya, yang bisa mengimplementasikan itu. Kita lanjut ke pertemuan pertama. Tadi kita menjelaskan tentang RPS, sekarang kita menjelaskan tentang pertemuan pertama, ya. Judulnya yaitu orientasi perkuliahan dan landasan K-Technopreneurship. Kita bicara tentang transisi pengajar bahasa Korea menjadi edtech inovator. Nah, tujuan dan capaian pertemuan satu, nah ini harapan ya, dalam setiap pertemuan itu ada capaiannya. Ya, apa yang diharapkannya? Pertama, memahami sistem perkuliahan. Kemudian pergeseran paradigmanya, kita memahami dari pengajar konvensional menjadi edupreneur atau pengajar yang berbasis teknologi. Kemudian analisis human capital, kita menganalisis human capital dan manajemen itu sebagai fondasi utama, ya. Kemudian di bidangnya tentu saja di bidang pendidikan. Selanjutnya, kenapa? Ini ada bisa jawab. Why Technopreneurship or KFL? Apa katanya? Oke. Selanjutnya, oh bagus, pintar ya. Ya, tinggal baca. Bukan sekedar mengajar di kelas, kan? Tetapi di sini kebutuhan pasar industri bahasa Korea melalui metode pembelajaran tatap muka konvensional. Tingginya gelombang Hallyu, ini sudah pada tahu kan? Ya, tentang kekoreaan itu, demam K-pop, ya. Virus Hallyu itu kan di Indonesia sudah marak. Ya, kemudian nih. Peminat pembelajaran topik nih luar biasa. Nah, coba Anda identifikasi itu, cari peluang. Apa yang bisa Anda lakukan menggunakan teknologi untuk menjawab permasalahan seperti tadi. Selanjutnya, solusi berbasis teknologi. Nah, di sini solusinya, ya, kebutuhan akan aplikasi, platform, dan lain sebagainya. Lanjut, konsep dasarnya technopreneurship dan entrepreneurship. Nah, di sini, ya, Anda diajak sekilas ke belakang tentang kewirausahaan. Ya, bedanya apa nih katanya? Entrepreneurship konvensional dengan technopreneurship, ya kan? Dari aspek model bisnis, stabilitas, fokus utama dan aset utama. Ya, coba kita lihat. Nah, di sini membuka lembaga kursus bahasa fisik maupun private tatap muka. Sedangkan yang menggunakan technopreneurship membangun platform pembelajaran digital. Itu pembedanya. Lanjut, secara skalabilitas terbatas oleh ruang kelas dan geografis. Sedangkan di technopreneurship tanpa batas. Oke, Anda bisa mengajar baru bangun tidur, cukup pakai kacamata, ya, bedakan dikit. Udah belum mandi ya. Selanjutnya, fokus utama operasional kelas dan penyewaan tempat. Di sini menjadi cost yang sangat besar. Bisa bayar tempat, tetapi tidak bisa cari siswa. Dapat siswa sedikit, bayar tempat akhirnya tekor.
Sedangkan di technopreneurship, inovasi teknologi jawabannya. Nah, terakhir, aset utama, fasilitas fisik dan buku cetak. Fasilitas fisik memang ya terlihat bagus. Buku cetak, terkesan kita baca buku. Terkesan baca buku. Tapi entah yang dipikirkan apa ngelamun. Dalam teknologi, modal manusia ini dan kekayaan intelektual digital. Jadi ini bentuknya fisik cetak, ini bentuknya digital. Ada kan buku fisik, ada buku e-book. Ya. ISBN-nya berbeda. Selanjutnya, nah ini integrasi MSDM, ya, Human Capital sebagai kunci utama startup. Apa katanya? Teknologi hanyalah alat, tetapi manusia dan pengetahuan di dalamnya adalah jiwa dari bisnis ini. Okay. Mengapa perspektif MSDM sangat krusial dalam K-Technopreneurship? Yaitu di sini kualitas konten bahasa Korea sangat bergantung pada kemudian sinergitas disiplinnya itu startup edutech membutuhkan kolaborasi harmonis antara orang bahasa dan orang desain, mungkin developer, mungkin programmer. Kemudian pengelolaan talenta digital, mengelola kinerja, motivasi dan retensi para konten kreator. Ya, jadi di sini integrasi antara human capital sebagai kunci utama. Kita sebenarnya kunci utama. Jadi jangan khawatir semua akan hilang dengan teknologi. Tetap saja peran utama jiwanya itu di manusia itu sendiri. Ya. Oke. Nah, di sini roadmap perkuliahan 16 pertemuan. Fase 1 fondasi dan ide, ya. Fase 2 itu produk. Kemudian di sini UTS-nya presentasi. Kemudian nanti fase 3 pemasaran dan kepemimpinan dalam digital marketing, gamifikasi. Kemudian selanjutnya eksekusi hasil prototipe kita, kemudian nanti finalnya kita launching. Ya. Jadi pemahaman RPS dan pertemuan satu ini mengarah ke hasil akhirnya adalah prototipe. Oke. Kontrak kuliah seperti yang tadi kita sudah sepakati, ya. Berapa persen jika ada perubahan di tengah jalan silakan sampaikan, saya terbuka. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Siapa namanya? Nadia, iya silakan. Nanti kan output kita tuh bagaimana memastikan agar ide bisnis kita itu benar-benar dibutuhkan oleh pasar? Oke. Bagaimana caranya ide bisnis kita itu dibutuhkan oleh pasar? Jadi artinya supaya tidak sia-sia. Ya. Bagaimana caranya? Ya. Apakah kita akan membuat sesuka kita kemudian dipasarkan, atau kita membuat sesuai pesanan? Iya. Atau kita membuat berdasarkan identifikasi lapangan yang terjadi, kebutuhan. Betul? Nah, identifikasi itu kolaborasikan dengan data-data teknologi AI saat ini. Ya, sumber informasinya. Identifikasi dulu, evaluasi seperti apa, kemudian buat konsep, ya, kemudian diskusikan bersama. Selanjutnya mulai membuat sebuah prototipe yang tentunya itu sesuai dengan keinginan pasar. Ada pertanyaan lagi tidak?
Kita berada di sesi penghujung. Sudah cukup paham? Sekali lagi paham? Oke, jadi bisa dimengerti ya. Akhirnya akan membuat prototipe. Oke, ada yang bisa menyimpulkan sedikit? Ya, silakan. Safira. Izin mencoba menyimpulkannya. Jadi hari ini tuh kita sudah belajar tentang entrepreneurship. Tadi pembahasan dari Bapak itu ada dari mulai CPS, PMK, terus fase ada 3 fase tadi. Nah terus Dan juga jelaskan oleh Bapak bahwa perbedaan antara entrepreneurship sama technopreneurship Ya, itu, betul. kalau misalkan technopreneurship itu lebih berfokus kepada digital, jadi kita itu tidak terfokus di satu tempat gitu. Technopreneurship itu bisa diakses dari banyak tempat tanpa Skala-abilitasnya. Terus juga di technopreneurship ini kan memang melibatkan digital ya Bapak, melibatkan teknologi, namun manusia juga berperan sangat penting. Jadi manusia juga sebagai pemeran kunci utama dari technopreneurship ini. Terus bagi pelajar bahasa juga mereka bisa untuk membuat produk technopreneurship dengan melibatkan pihak ketiga, contohnya programmer atau development gitu. Jadi pembelajaran bahasa ini sebagai linguisnya dari segi kebahasaannya, nanti membuat aplikasi dari berkolaborasi dengan programmer dan development gitu. Ya, bagus. Terima kasih. Bagus. Kita harus mengikuti kemajuan teknologi saat ini, dan yang terpenting adalah manusianya. Motivasi jiwanya, kunci utamanya ada di manusianya. Kemudian manusia itu harus seperti mata kuliah sebelumnya kewirausahaan, sama di sini juga manusia harus pebisnisnya harus bagaimana? Kreatif dan inovatif. Itu kuncinya, kreatif dan inovatif. Kemudian zaman sekarang adalah zaman teknologi, harus lebih kreatif. Oke, siap. Terima kasih. Bagus. Nah, di sini ada tugas, ya. Tugas Anda untuk pertemuan kedua, yaitu nanti akan diskusi kelompok, ya. Yang pertama, amati satu aplikasi atau platform belajar bahasa Korea yang ada saat ini. Contohnya Duolingo dan lain-lain. Analisis fitur apa yang paling membantu pembelajaran oleh pembelajar dan masalah apa yang terjadi dalam bahasa Korea yang belum terselesaikan oleh aplikasi. Masalah apa tuh? Ya. Kemudian nanti buat resume tugas akhirnya. Siap ya? Jadi mengamati dulu sebuah platform. Nah, sebelum ditutup, words untuk hari ini adalah pendidikan tidak lagi hanya tentang bagaimana kita mengajar di dalam kelas, tetapi tentang bagaimana kita menciptakan sistem yang membuat pembelajaran dapat diakses oleh siapa saja di mana saja. Nah, untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Silakan Anda juga nanti searching sumber artikel ini, ya, dan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ini sudah lebih ke teknis yang menjadi jantung dari mata kuliah teknopreneurship. Terima kasih. Sama-sama kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu di minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Sehat selalu, tidak ada yang sakit, ya. Semoga kita bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.